mengatakan masih kesulitan unduh gitu ya. Memang yang paling mudah itu teman-teman cari melalui DOAJ. Gitu ya. Kita buka DOAJ seperti ini. Nah, di sini kalau sudah sampai di laman ini, teman-teman klik yang bagian artikel. Kalau kalian posisinya masih di jurnal, sulit menemukan referensinya. Karena kalau jurnal berarti cari nama jurnalnya, bukan cari artikelnya. Padahal kalau mau nulis, teman-teman itu yang dicari apa? Artikelnya kan, bukan jurnalnya. Nah, kecuali kalau mau mengirim karya tulis yang dicari jurnalnya. Tapi kalau mau menulis artikel, untuk referensi, maka yang dicari artikelnya. Maka di sini teman-teman harus klik artikelnya. Di sini banyak mahasiswa yang kadang terlupa untuk memilih pilihan antara jurnal dan artikel sehingga tidak bisa menemukan referensi yang dia cari. Nah, kemudian apa yang mau dicari? Oh, tentang bahasa Indonesia. Misalnya ya. Terus filenya jangan semua file. Kalau semua file berarti di dalam artikel itu hanya menyebut bahasa Indonesia, itu akan terdeteksi banyak sekali. Carilah dari judulnya, gitu ya. Nah, kalau dari judulnya sudah bicara bahasa Indonesia, pasti isinya akan membahas tentang bahasa Indonesia. Ya, kalian coba search. Nah, ada 995 artikel yang bisa teman-teman gunakan sebagai referensi. Nah, di sini kan banyak kan? Nah, ini semuanya tentang bahasa Indonesia. Nah, kesulitan siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, misalnya kamu akan memilih salah satu jurnal ini. Kalian tinggal klik saja. Diklik. Nah, tayangannya akan berubah ya. Sudah kelihatan tayangannya berubah? Udah, Bu. Sudah. Oke, nah kemudian kalian pilih baca online. Read online. Kelihatan tulisan read online di sini? Kelihatan. Oke, diklik. Sehingga tampilannya akan masuk ke dalam laman jurnalnya. Ini di sini, ini laman jurnalnya sudah masuk. Gak ada iklan tuh di sini. Tadi ada yang menyampaikan ada iklannya banyak gitu ya. Mas siapa tadi yang bilang ada iklannya? Saya, Bu. Iya, gak ada iklannya nih, Mas. Kalau di HP, Bu, di handphone, itu kan di laptop. Gitu ya. Oh, gitu. Ya, jangan lihat iklan lah ya. Ya, Bu. Ada laptop di rumah? Tidak ada, Bu. Punya kakak, punya bapak ibu? Belum dikirim laptopnya. Nanti semester depan. Oh gitu. Wah, semester depan laptopnya baru gitu ya. Senang Yang sekali. lama, Bu. Oh, ini di kos. Di kos Ya. laptopnya belum terbawa. Wah, sayang sekali. Mungkin harus segera dibawa ya. Karena Ya, nanti UTS gitu pasti ada tugas-tugas pakai laptop. UAS pasti ada tugas-tugas pakai laptop. Ya, kecuali ada teman yang bisa join gitu. Biasanya bisa bareng-bareng mengerjakan. Nah, ini kan sudah sampai masuk di artikelnya tadi ya, kesulitan belajar bahasa Indonesia. Nah, di sini kalian tinggal klik PDF. Nah, bisa kelihatan kursornya Bu Septi ada klik PDF di situ? Iya, Kelihatan? ya. Nah, cari pokoknya link di mana saya bisa mendapatkan artikel itu lengkap gitu misalnya. Nah, dibuka. Nah, kan bentuknya akan berubah jadi. Sudah tayangannya berubah? Nah, ini artikel lengkap ya. Ini di bawah di samping-samping kalau teman-teman lihat memang ada informasi ya, tapi ini bukan iklan. Informasi jurnalnya dia, jurnal terakreditasi Sinta 2, berarti jurnal ini bereputasi bagus untuk referensi menulis gitu ya. Kemudian di bawahnya banyak indexingnya ya dari berbagai platform mengindeks jurnal ini. Ini bukan iklan, tapi ini memang informasi di jurnal. Gitu. Oke, ini adalah artikel lengkap. Terus kalian kalau mau unduh di mana? Cari menu unduhnya. Misalnya ada ini loh. Kan ada tulisan ini ya, gambar unduh ya. Tanda panah ke bawah, kelihatan kursornya Bu Septi? Kelihatan.
Nah, ini bisa diklik. Atau di atas ini ada download this PDF file. Berarti teman-teman bisa mengunduh file tersebut. Tinggal diklik saja. Diklik, langsung terunduh di handphone kalian, di laptop kalian, dan akan tampil lengkap seperti ini. Kelihatan artikel lengkapnya? Kelihatan. Nah, tandanya itu sebuah jurnal, maka ada identitasnya. Nama jurnalnya apa, volume terbitnya, volume keberapa, nomor keberapa, dan tahun berapa. Kalau ada artikel bentuknya seperti ini, tapi tidak ada informasi itu jurnal apa, berarti itu bukan artikel jurnal. Tinggalkan, jangan digunakan sebagai referensi. Oke. Jelas? Jelas. Sampai di sini sudah selesai ya permasalahannya ya? Ya, Bu. Oke, ya. Begitu, gampang kan? Udah. Iya. Nah, dengan mesin pencari apapun, kalian bisa temukan juga. Selain DOAJ, kalian bisa lewat Sinta tadi, lewat scopus.com, atau misalnya yang tadi Bu Septi bilang gitu ya, bisa pakai Google Scholar, tinggal diklik kan Google Scholar di sini. Tapi kalau di dalam Google Scholar, teman-teman harus jeli gitu ya. Masukkan kata kunci langsung, bahasa Indonesia. Nah, diberi tanda plus gitu ya. Tambah, berarti saya mau mencari topik tentang bahasa Indonesia yang sudah terbit di dalam jurnal, maka saya ketik jurnal. Terus saya ingin apa lagi? Saya ingin filenya PDF. Maka ketik PDF di situ. Nah, ini kata kuncinya. Terus dicari. Nah, ini akan memudahkan teman-teman untuk menemukan referensi yang memang itu artikel jurnal membahas tentang bahasa Indonesia lewat Google Scholar. Nah, gitu ya. Tapi di Google Scholar itu tidak semuanya berupa artikel jurnal. Yang tadi Bu Septi sampaikan itu akan macam-macam ya. Nah, ini buku bahasa Indonesia perguruan tinggi muncul-muncul di sini dan bisa teman-teman unduh. Nah, jadi memang harus jeli mencari-carinya kalau lewat Google Scholar. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman perlu latihan gitu ya. Wow, ada yang mau sarapan gudeg gitu ya. Siapa itu? Ditanyai ibunya mau sarapan apa? Mikrofonnya mungkin bisa dimatikan dulu Mbak Asa. Oke, nanti gudegnya dikirim ke teman-temannya ya, yang lain juga. Yang di kos terutama. Oke, ya. Ini. Nah, selanjutnya Bu Septi akan mengajak kalian latihan. Temukan artikel-artikel jurnal yang memang teman-teman dapatkan gitu ya. Tadi misalnya saya sudah mendapatkan artikel tentang kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Maka artikel tersebut teman-teman klik linknya gitu ya. Teman-teman klik linknya. Di linknya itu bisa sebentar. Tadi sudah sampai mana sih cara mengakses? Oh, sudah Bu Septi tutup itunya ya. Coba saya ulangi kembali. Nah, ketika sudah sampai di sini, ini lembar kerja untuk latihan hari ini. Jadi yang pertama teman-teman mencari artikel jurnal untuk referensi, gitu ya. Kemarin kan pembahasannya tentang bahasa Indonesia, gitu ya. Penggunaan bahasa Indonesia di pertemuan kita ya terakhir itu ya, penggunaan bahasa Indonesia. Jadi teman-teman coba ini lembar kerja untuk latihan kalian semua. Dan ini template. Ini template.
Ada kolom link jurnal, ada kolom judul artikelnya, ada kolom permasalahan penggunaan bahasa, kesalahan berbahasanya apa, strateginya bagaimana. Nah, coba cari referensi di sana sebanyak-banyaknya. Dan harapannya tidak sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Kalau misalnya artikel ini sudah dipilih oleh Mbak Novita, berarti Mbak Nida tidak boleh mengambil artikel ini, gitu ya. Nah, yang pertama, di sini lembar kerjanya link jurnal ya. Berarti linknya disertakan. Kalian klik di posisi atas, itu kan ada link ya. Nah, di copy linknya, ditempel di lembar kerja. Ini link jurnal. Nah, sudah ada linknya? Terus kita tuliskan judul artikelnya apa. Oh, di copy paste saja. Di copy, di paste lembar kerja. Nah, sudah ya? Kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Terus, di situ apa sih yang dibahas di dalam artikel tentang kesulitan belajar bahasa Indonesia? Nah, apakah membahas permasalahan penggunaan bahasa Indonesia? Apakah kesalahan berbahasa Indonesia atau strategi belajar bahasa Indonesia? Nah, kita perlu membaca artikel tersebut dengan cara membuka tadi sehingga kita bisa melihat secara lengkap gitu ya. Nah, teman-teman bisa baca di sana apa sih permasalahan dalam menggunakan bahasa Indonesia yang dihadapi oleh orang gitu. Nah, perlu membaca di sini. Nah, ini ya, ada informasi siswa gitu ya, mengalami kesulitan di dalam menulis ya. Nah, kalian tuliskan di sini berarti sini tuliskan permasalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang sering dialami oleh pengguna bahasa ialah pada saat mereka melakukan aktivitas menulis. Nah, keterampilan menulis dengan bahasa Indonesia sering dianggap sulit gitu ya. Siswa sering banyak melakukan kesalahan dalam tata penulisan. Nah, kemudian diberi citasi. Siapa tadi? Tadi artikelnya siapa? Oh, artikelnya siapa ini? Basuki Yulinda Suryani, Dewi Bambang Putut Setiadi. Kita ambil nama belakangnya. Ada nama pertama Basuki gitu ya. Terus nama penulis kedua, nama belakangnya siapa? Suryani. Nah, kita tuliskan di sini. Basuki, Suryani, dan Setiadi. Nah, tahun berapa? Tahunnya, jurnalnya di tahun berapa tadi? Ada yang ingat? 2000? 2017, Bu. Oke, betul. 2017. Nah, ini namanya kalian mensitasi. Nah, kalian sudah menemukan permasalahan penggunaan bahasa Indonesia. Ini anak-anak kesulitan dalam menulis gitu ya, karena banyak kesalahan tata tulis berdasarkan informasi di dalam artikel yang kalian temukan. Kesalahan-kesalahannya apa? Di dalam artikel itu disebutkan dalam menulis gitu ya. Dalam menulis, siswa sering mengalami kesulitan dalam penggunaan
kalimat efektif. Mereka sering menggunakan pilihan kata yang tidak tepat dan penggunaan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu sehingga bisa mengaburkan makna dalam mengaburkan pesan ya. Pesan dalam karya tulis yang disusunnya. Nah, terus diberi citasinya sama kayak tadi. Basuki Setiadi 2017. Diberi tulisan juga, berarti ini mengutip jurnal tersebut, gitu ya. Nah, ketemu juga kan? Sama-sama masih dari artikel jurnal yang sama. Terus kalau permasalahannya lebih dari satu, tambahkan di bawah-bawahnya, gitu ya. Terus kita cari strateginya bagaimana ya untuk meningkatkan atau membuat supaya tidak terjadi permasalahan. Nah, kita baca di sini. Apa ya strategi yang dilakukan? Nah, kalau sulit ya, kita kan jenuh ya. Baca artikel itu buat pusing kepala. Apalagi kalau yang belum terbiasa. Nah, maka kita langsung lari saja ke dalam simpulannya. Boleh kok kita baca abstrak dan simpulannya saja di dalam mencari referensi. Gitu ya, toh kita kan nggak boleh copy paste dari artikel itu ke tulisan kita. Kalau copy paste, misalnya Mbak Siti, di sini ya simpulannya di copy paste, masukkan di artikelnya Mbak yang sedang Mbak Siti tulis, nanti terkena plagiarisme. Kita perlu baca apa sih maksudnya dari artikel itu, kemudian kita tuliskan dengan kalimat kita sendiri. Tidak boleh copy paste dari artikel orang lain ke artikel kita, karena nanti akan terkena plagiarisme. Jadi kan kita yang penting tahu intinya. Ini ada artikel dengan judul kesulitan belajar dalam bahasa Indonesia, maka isinya apa kira-kira ya? Nah, Mbak Siti biar cepat bisa baca abstrak dan simpulannya. Nah, sudah ya, ketika sudah baca abstrak dan simpulannya, tinggal dituliskan isiannya di sana. Tadi kan Bu Septi juga begitu, gitu ya, sama dengan di sana. Terus apa sih yang dilakukan di sini, gitu kan? Kita bisa tahu. Nah, berarti memilih metode pembelajaran yang tepat, gitu ya. Nah, metode pembelajaran ini yang apa ya yang digunakan ya? Bervariasi, memberikan pengalaman berbahasa. Nah ini, gitu ya. Ini bisa diambil informasinya. Nah, strateginya apa? Tuliskan strategi untuk meningkatkan keterampilan berbahasa ialah dengan menggunakan metode pembelajaran yang tepat. Nah, tadi saya copy paste artikel ya. Nah, copy pastenya saya tuliskan di slide kedua dulu. Karena saya nggak mau copy paste, tulisan saya harus asli, nggak mau copy paste gitu ya. Nanti kalau copy paste kena plagiarisme. Ini tinggal bervariasi memberikan. Nah, metode ditulis ulang gitu ya. Dari ini copy paste. Ini yang Bu Septi beri warna kuning, ini copy paste ya dari artikel. Tapi mau saya uraikan dengan kalimat saya sendiri. Gitu ya, saya uraikan dengan kalimat saya sendiri. Nah, metode yang pembelajaran yang dipilih harus mempertimbangkan
harus bervariasi gitu ya, langsung saja ya. Harus bervariasi. Bervariasi, mampu memberikan pengalaman kepada siswa, memotivasi belajar, dan memudahkan siswa untuk belajar untuk meningkatkan keterampilan berbahasanya. Ya, nah sudah jadi nih, tinggal diberi citasinya lagi, diberi citasi di sini. Nah, beda kan antara yang warna hijau dengan warna kuning, isiannya beda ya, tapi maksudnya sama. Beda kan? Dituangkan dengan kalimat yang beda tapi maksudnya sama. Yang kuning itu Bu Septi copy paste dari artikel asli, yang hijau Bu Septi parafrase supaya ketika masuk ke artikelnya Bu Septi tidak terkena plagiarisme dengan artikel yang sudah lebih lama terbit. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Iya, Bu. Nah, kolom berikutnya upaya pelestarian bahasa. Wah, artikel ini tidak membahas pelestarian bahasa, hanya membahas masalah dan strategi belajarnya bagaimana. Berarti dituliskan artikel tersebut tidak membahas upaya pelestarian bahasa Indonesia. Karena memang nggak bahas itu, ya nggak apa-apa, ditulis aja nggak ada gitu ya. Indonesia. Nah, ini cara teman-teman mengkonstruksi referensi untuk nanti masuk di dalam artikel teman-teman. Nah, ini kita belajar dulu mengumpulkan referensi sebelum nanti kalian nulis gitu ya, biar tulisannya baik. Nah, agenda perkuliahan setelah kita Zoom ini, teman-teman, praktek gitu ya. Yang pertama harus kalian lakukan adalah duplikat sheet. Sheet-nya diduplikat. Jadi nanti namanya masing-masing ada di sini. Diklik kanan, terus ada keterangan duplikat ya. Set. Nah, berarti sudah ada 2 sheet ya. Sheet yang kedua ini kan ini contohnya, ini dihapus. Karena sudah ada di sheet sebelahnya. Gitu kan? Ini sheet template itu semuanya nanti duplikat dari template. Dari sini diberi nama Mbak Siti Mutahharoh. Klik kanan, rename. Siti Mutahharoh. Nah, terus Mbak Nida misalnya. Mbak Nida juga duplikat. Sebelahnya ada nama Mbak Nida. Panjangnya siapa Mbak Nida? Ninda Putri, Bu. Nida Putri. Nah, sudah ya? Kemudian klik duplikat lagi. Atau akan lebih bagus ketika depannya diberi angka. Jadi nanti bisa diurutkan. Yang nomor 1 siapa ya? Nomor 1 siapa ya? Septi nggak hafal. Wardatul ya. Nah, Mbak Wardatul di sini nomor 1 Mbak Wardatul. Berarti Mbak Wardatul ini nomor berapa? Oh, NIM-nya 31. Diberi kurung 31 Wardatul. Nah, 2 digit terakhir saja. Wardatul Hanifah. Terus Mbak Siti itu nomor berapa? NIM-nya belakang berapa Mbak Siti? 52 ya? 52. Oke, 52.